Halo Gemini, apa kabar? Ini adalah video untuk General Reading Gemini di bulan Maret tahun 2022. Kita akan bahas rezeki dan asmara, kita spread dulu. Rezeki. Asmara. Kita rapikan, kita bahas singkat-singkat. Mari kita buka. Clouds. Fuck. Man lagi. Moon. Well. Child. Oke. Ini so-so lah, bagus dan tidak, jadi ya menengah. Oke, let's go. Ini kartu pertama dari rezeki. Ini adalah kartu Clouds, jadi kurang lebih seperti ini. Di bulan Maret tahun 2022 ini, kondisi itu masih belum pasti ya. Masih akan ada banyak tantangan yang terjadi, dan masih akan ada banyak ujian hidup yang juga terjadi. Selain itu, baik di dalam pekerjaan ataupun bisnis, kamu juga akan menemui sedikit hambatan. Nah, hambatan ini datang dari mana saja? Datang dari orang-orang di sekitar kamu, dari kondisi dan juga situasi alam yang juga belum jelas, dan juga datang dari diri sendiri. Nah, datang dari diri sendiri ini maksudnya apa? Mungkin kamu sulit untuk mengendalikan emosi, kamu juga mungkin terlalu banyak pikiran, dan kamu juga mungkin tidak tenang. Selain itu, bagi kamu yang sekarang sedang berusaha untuk menjual aset, misalnya rumah, tanah, atau mobil, di bulan Maret ini juga masih belum jelas itu akan bisa laku atau tidak. Jadi, untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas, maka diperlukan kecerdikan dan ketenangan. Coba pikirkan cara yang terbaik agar kamu bisa menjualnya. Nah, meskipun banyak masalah, meskipun banyak tantangan, tapi kamu akhirnya bisa selamat kok di bulan Maret ini. Tagihan-tagihan bisa kamu beresin, utang-utang bisa kamu beresin, dan masalah itu bisa selesai satu persatu. Bagaimanapun situasi sulit itu pasti akan berlalu dan akhirnya akan digantikan oleh situasi yang lebih menyenangkan. Kartu yang kedua, ada kartu Pak. Jadi begini, di bulan Maret ini, kamu mungkin akan sering berpergian, kamu juga akan sering bertemu dengan orang banyak. Lalu kamu juga mungkin akan melakukan banyak aktivitas menyenangkan, seperti menonton, jalan-jalan, makan, ataupun juga hangout. Lalu kamu juga mungkin akan ada pertemuan bisnis, dan pertemuan bisnis ini akan sangat kamu anggap penting karena menurut kamu itu bisa menambah dan memperluas relasi kamu. Lalu kamu juga mungkin akan ada banyak sharing dengan orang-orang, mungkin dengan rekan, mungkin dengan teman, atau mungkin dengan orang tua dan saudara. Nah, bagi kamu yang berbisnis ini ya, jika kamu menemukan sebuah cara yang tepat untuk meningkatkan penjualan kamu, maka mungkin penjualan kamu akan naik. Kamu juga disarankan untuk memanfaatkan media sosial, memanfaatkan internet untuk bisa membantu jualan kamu. Nah, bagi kamu yang marketing, tinggalkan cara yang lama. Coba gunakan cara yang baru. Hindarilah penawaran yang monoton, dan hindarilah tindakan-tindakan yang biasa-biasa saja. Harus out of the box. Pak juga terkait, kamu mungkin bisa pergi ke tempat resepsi, menghadiri undangan, atau menghadiri pesta. Selanjutnya ini kartu Man. Jadi begini, kamu ketika ingin melakukan sesuatu, hendaknya pikirkan dulu dengan mendalam. Tidak perlu terlalu buru-buru dan tergesa-gesa. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan, pikir dulu, jangan langsung main loncat untuk melakukannya. Lalu, overthinking itu tidak akan membantu siapa-siapa. Lebih baik hindari overthinking.
hiduplah sehari-hari dengan lebih rileks dan enjoy. Bagaimanapun apa yang harus terjadi, pasti akan terjadi. Di bulan Maret ini juga kamu akan menjadi orang yang mungkin lebih keras. Kerasnya itu kenapa? Mungkin karena keadaan. Jadi kamu mungkin akan sedikit terpancing emosi ketika sedikit saja terjadi masalah. Jadi oleh karena itu, sabar. Kartu terakhir untuk rezeki adalah kartu men juga, dan kartu ini menyatakan seperti ini. Di bulan Maret ini kamu akan lebih banyak sabar. Kamu juga akan lebih banyak menunggu, dan kamu juga akan lebih banyak bertahan. Nah, bertahan ini maksudnya bertahan apa? Bertahan hidup. Kamu akan memutar otak bagaimana caranya untuk bisa survive di bulan Maret ini. Dan kamu juga akan memutar otak untuk bisa menemukan cara agar uang yang kamu miliki itu tidak cepat habis. Lalu, bagi kamu yang menunggu uang cair, menunggu pembayaran, ataupun menunggu adanya penjualan yang berhasil kamu lakukan, maka di bulan Maret ini kamu harus lebih bersabar lagi, karena kelihatannya itu akan tertunda. Jadi intinya, kesabaran. Lanjut, ini kartu Moon. Jadi kurang lebih begini, ini untuk asmara, begini. Kamu mungkin akan mengalami fluktuasi di siklus menstruasi kamu. Kelihatannya ada yang tidak lancar, dan kelihatannya ada yang mampet. Lalu juga mungkin akan ada perubahan hormonal yang mempengaruhi diri kamu. Sehingga perubahan hormonal itu bukan hanya mempengaruhi siklus mens, tapi juga mempengaruhi mood, mempengaruhi emosi, dan mempengaruhi tindakan kamu. Nah, saran kami, tetap tenang, tetap kalem, agar hormon itu bisa terkendali. Lalu juga ingat, makanlah makanan yang bergizi, hindari makanan berlemak dan manis-manis, agar kamu bisa memperoleh kesehatan yang baik, agar hormon itu bisa normal lagi. Ingat, diet itu menentukan diri kita. Diet itu maksudnya apa yang kita makan. Jadi apa yang kita makan, itulah diri kita. Jadi makanlah makanan yang sehat. Lalu di bulan Maret ini kamu juga harus ingat bahwa hidup itu adalah sebuah siklus. Roda selalu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi kondisi finansial dan kondisi ekonomi itu jangan sampai mempengaruhi hubungan asmara. Jadi kiranya kalau kondisi sedang sulit, hindarilah tindakan marah-marah, karena itu akan mempengaruhi hubungan asmara sehingga nanti bisa renggang. Lalu kamu juga harus ingat bahwa dunia ini sedang tidak benar. Banyak hal yang terjadi, dan yang terjadi itu kebanyakan yang buruk-buruk. Itu secara tidak langsung mempengaruhi diri kamu. Jadi oleh karena itu, di kondisi seperti ini, baik-baiklah menjaga diri, baik-baiklah menjaga emosi, dan baik-baiklah di dalam menjaga keuangan dan cinta kamu. Kartu ini juga berkata bahwa ada kemungkinan kamu terlibat dengan tindakan supranatural. Mungkin ada yang ingin jahatin kamu atau ingin mencelakai kamu. Nah, oleh karena itu banyak berdoa dan berhati-hatilah di setiap tindakan kamu, terutama jika ini terkait dengan uang, masalah kantor, atau masalah bisnis. Selanjutnya, ini kartu Well, kartu kedua. Jadi gini, hubungan kamu mungkin tidak baik-baik saja di bulan Maret ini. Banyak keributan, banyak salah paham, dan juga banyak kata-kata buruk yang terlontar. Nah, kalau kamu ingin memperbaiki semua itu, maka baiknya kamu sabar. Berkata-katalah dengan lebih bijak, dan berpikirlah dengan lebih panjang jika terjadi perdebatan. Selain itu, bagi kamu yang sedang berusaha untuk memulihkan hubungan, kelihatannya di bulan Maret ini, meskipun sulit dan meskipun penuh dengan perjuangan, tapi nampaknya akan bisa terpulihkan. Dan pemulihan ini akan membuat hidup kamu menjadi lebih bahagia
dan ceria. Lalu bagi kamu yang sedang berpikir untuk membayar tagihan-tagihan yang ada di rumah, membayar tagihan untuk sekolah dan segala macam, misalnya untuk anak itu ya, maka di bulan ini juga akan bisa kamu bayar. Nah, ini kartu juga ngasih tahu begini. Ketika kamu menginginkan sesuatu, misalnya perdamaian, hubungan asmara yang harmonis, dan juga cinta kasih yang mendalam, maka berusahalah untuk mendapatkan itu. Selain dari diri kamu yang berusaha, pasangan kamu juga harus berusaha. Jadi oleh karena itu, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Berkomunikasilah dengan tepat, berkomunikasilah dengan benar, agar hubungan asmara itu bisa harmonis dan terhindar dari salah paham. Nah, ini kartu warning juga. Kartu ketiga adalah kartu child yang mengatakan seperti ini. Ketika kamu menghadapi pasangan yang kekanak-kanakan dan tidak dewasa, maka marah-marah bukanlah solusinya. Alangkah baiknya jika kamu bisa berbicara dengan bijaksana dan penuh dengan kesabaran kepada dirinya. Karena dengan kebijaksanaan dan kesabaran, maka perlahan dia akan bisa berubah. Nah, selain itu, jika kerja dia hanya bercanda, hanya main-main dan tidak serius, maka kamu harus mengkonfrontir dirinya. Berbicaralah dengan dirinya agar hubungan kamu ini bisa jelas. Nah, bagi kamu yang single dan tidak punya pasangan, jika kamu didekati oleh seseorang yang selalu ketawa-tawa dan menganggap semuanya itu enteng dan tidak penting, maka kamu hindari dirinya karena dia berbahaya. Selanjutnya, ini kartu keempat adalah kartu Ul yang menyatakan seperti ini. Bagi kamu yang baru saja berpacaran dan bagi kamu yang baru saja menikah, maka belajarlah untuk menghargai satu sama lain. Belajarlah bagaimana cara untuk menjalani kehidupan asmara, baik itu di pernikahan ataupun di pacaran. Terutama bagi kamu yang sudah lama tidak pernah menjalin hubungan, ya, karena itu pasti kaku banget. Jadi belajar lagi dari awal, komunikasi dengan dirinya, dan bicaralah dengan baik dengan dirinya. Karena dengan berbicara itu, nanti akan ketahuan mau dia apa, dan mau kamu apa, sehingga akan ada kompromi yang akan membuat hubungan ke depannya itu menjadi lebih harmonis dan langgeng. Lalu selain itu, bagi kamu yang sudah menikah dan mertua atau orang tua terlalu banyak ikut campur, maka lebih baik kamu bicara agar kamu tidak selalu diintervensi. Karena jika selalu diintervensi, itu mengesalkan. Seakan-akan kita itu tidak punya kendali atas hidup kita. Ya, bicara saja dulu. Jika bicara tidak mempan, ya mungkin harus berpisah dan pindah rumah jauh dari mertua atau dari orang tua agar hubungan kamu dan pasangan itu bisa tidak terganggu, ya. Nah, maksudnya pisah tadi itu bukan pisah dengan pasangan, tapi pisah dengan orang tua atau mertua. Nah, jadi kurang lebih begitu Gemini. Semoga yang terjadi itu hal-hal yang baik saja, dan semoga hidup itu bisa menjadi lebih cerah dan penuh harapan. Jadi kurang lebih begitu. Kami pamit undur diri. Good luck and Godspeed.